Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya? Oke. Hari ini tanggal 18 Desember. Ibu absen dulu. Intan, hadir ya. Rahmat, hadir. Daniel, hadir. Suci, hadir ya. Rifki, sakit. Oke, sakit. Untuk hari ini cuma Rifki yang sakit dan semuanya hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang klausa. Ada yang pernah dengar apa itu klausa atau ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke. Ibu jelaskan. Di sini ada pengertian klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Dari pengertian klausa ini dapat kita simpulkan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa, karena frasa hanya berisi kata kerja tanpa subjek atau subjek tanpa penggunaan predikat di dalamnya. Klausa juga bisa menjadi sebuah kalimat apabila mempunyai intonasi akhir, seperti tanda titik, tanda tanya, tanda seru, ataupun tanda baca lainnya. Sebagai contoh, ibu membawakan adik bekal setiap hari. Ibu di sini merupakan subjek atau inti. Kata membawakan di sini merupakan predikat, yaitu tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek atau menjelaskan subjek. Di dalam predikat ini bisa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. Dan untuk kata adik di sini merupakan objek yang merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, di mana kategori katanya itu adalah nomina atau kata benda. Dan kata bekal di sini merupakan pelengkap atau juga sering disebut sebagai komplemen atau pelengkap dalam sebuah kalimat. Dan kata setiap hari di sini merupakan keterangan yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Unsur keterangan dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan baik di awal kalimat atau di akhir kalimat. Keterangan di sini terbagi menjadi 6, yaitu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan penyerta. Dan untuk keterangan di sini merupakan keterangan waktu. Oke, lanjut. Menurut para ahli, klausa juga dapat diartikan sebagai berikut. Di sini ada dua pendapat, yaitu pendapat menurut Rusmaji dan pendapat menurut Arifin. Menurut Rusmaji, klausa merupakan unsur kalimat sebab sebagian besar kalimat itu terdiri dari dua unsur klausa. Dua unsur klausa yang dimaksud di sini yaitu unsur inti dan unsur non-inti. Dan menurut Arifin, klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. Lanjut, di sini ada ciri-ciri klausa. Yang pertama, memiliki satu jenis predikat. Yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa intonasi akhir itu adalah tanda titik, tanda tanya, tanda seru, atau tanda baca lainnya. Ciri-ciri klausa yang ketiga yaitu jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat.
Oke, apabila anak-anak melihat satu kalimat yang tidak memiliki intonasi akhir, itu disebut glosa. Dan apabila di akhir kata terdapat tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru yang lainnya, itu disebut sebagai kalimat. Oke, paham ya? Lanjut. Unsur-unsur glosa ada dua, yaitu unsur inti dan unsur yang bukan inti. Di dalam unsur inti terdapat subjek dan predikat. Dan unsur yang bukan inti terdapat objek, pelengkap, dan keterangan. Bisa dilihat di sini. Kata ibu dan membawakan merupakan unsur inti karena terdapat subjek dan predikat. Dan kata adik, bekal, dan setiap hari di sini merupakan unsur yang bukan inti karena terdapat objek, pelengkap, dan keterangan. Yang terakhir ada jenis-jenis glosa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, glosa bebas. Yang kedua, glosa terikat. Glosa bebas adalah glosa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Glosa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contoh, ayah bekerja, kakak menyapu. Ayah di sini merupakan subjek dan kata bekerja merupakan predikat. Sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu kakak sebagai subjek dan menyapu sebagai predikat. Dari kedua contoh ini tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Oke, jenis glosa yang kedua yaitu glosa terikat. Glosa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Glosa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Glosa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contoh, yang pertama, ayah pulang tadi siang. Penggunaan konjungsi di sini adalah kata tadi. Yang kedua, tokonya berada di antara dua rumah. Penggunaan konjungsi dalam kalimat yang kedua yaitu ditandai dengan kata di antara yang menghubungkan dua rumah. Dari kedua jenis glosa ini, kita bisa lihat perbedaannya, yaitu untuk glosa bebas tidak menggunakan konjungsi dan untuk glosa terikat menggunakan konjungsi dalam kalimatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Daniel, silakan. Oke, pertanyaan dari Daniel, apakah sebuah kalimat bisa menjadi kalimat tunggal? Dari kedua pendapat yang Ibu jelaskan di sini, dapat kita simpulkan bahwa glosa dapat berpotensi menjadi kalimat, yakni kalimat tunggal karena glosa memiliki unsur sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Oke, Daniel, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Intan. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari Intan, mengapa satuan glosa disebut sebagai satuan yang memiliki potensi menjadi kalimat? Oke, dikatakan mempunyai potensi menjadi kalimat karena meskipun bukan kalimat dalam banyak hal, glosa tidak berbeda dengan kalimat, kecuali dalam hal belum adanya intonasi akhir atau tanda baca yang menjadi ciri kalimat. Oke, Intan, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ibu simpulkan. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa glosa merupakan penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Biasanya juga dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Glosa bisa menjadi sebuah kalimat apabila diberikan intonasi akhir seperti
tanda titik, tanda tanya, tanda seru, ataupun tanda baca lainnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Di mana tugasnya, tentukan glosa bebas dan glosa terikat dari contoh di bawah ini. Dari kelima contoh ini, kalian tentukan yang mana glosa bebas dan glosa terikat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.